Baiklah Ibu, kita mulai dari pemeriksaan ABGAR yang dimana A-nya itu yaitu untuk mengetahui warna kulit si bayi. Jika skornya 0, maka warna kulit bayi itu kebiruan pucat. Jika skornya 1, tubuh bayi itu agak kemerahan. Jika skornya 2, seluruh tubuh bayi itu merah. Lalu ke yang pemeriksaan ABGAR yang kelima itu jika skornya 0, maka denyut jantungnya tidak ada. Jika skornya 1, maka denyut jantungnya kurang dari 100 kali per menit. Jika skornya 2, maka denyut jantungnya lebih dari 100 kali per menit. Lalu kita ke yang lainnya yaitu respon terhadap rangsangan. Jika skornya 0, maka tidak ada respon rangsangan. Jika skornya 1, maka responnya itu menangis. Jika dia skornya 2, maka responnya itu menangis. Lalu ke pemeriksaan ABGAR yang bagian A-nya atau tubuh ototnya, jika skornya 0, maka dia tampak lemas. Jika skornya 1, sedikit fleksi. Jika skornya 2, pergerakannya aktif. Lalu kita ke R-nya yang dimana pernapasannya atau respirasinya itu jika skornya 0, maka tidak bernapas. Jika skornya 1, maka pernapasannya itu lambat. Jika skornya 2, maka pernapasannya itu menangis kuat. Baiklah, kita lanjut ke pemeriksaan bagian kepala bayi yang dimulai dari dari ubun-ubun atau sutura. Yang dimana frontalisnya di sini, sagittalisnya di bagian sini, terus koronealnya di bagian sini, longoreanya di bagian sini, lalu sagittalisnya di bagian sini. Lalu kita masuk ke pemeriksaan kepala bagian yang kedua, yaitu pengukuran diameter kepala. Dari sub occipito ke gramatica yaitu 9,5 cm. Dari occipito ke frontalis yaitu 11 cm. Dari frontalis ke occipito yaitu 12 cm. Dari mandibula ke occipito yaitu 13 cm. Dari submandibula ke gramatica itu dia 9,5 cm. Lalu kita lanjut ke pemeriksaan ketiga bagian kepala bayi, yaitu mengukur lingkar kepala bayi. Sirkumferensia dari occipito ke gramatica itu 32 sampai 33 cm. Sirkumferensia dari occipito ke frontalis itu dia 33 sampai 34 cm. Sirkumferensia dari occipito ke mandibula yaitu 34 sampai 35 cm. Lalu kita lanjut ke pemeriksaan bagian wajah bayi. Yang harus diperhatikan dari pemeriksaan bagian wajah bayi itu dia kesimetrisannya, apakah dia simetris atau tidak. Lalu yang kita perhatikan juga itu apakah ada kelainan pada wajah bayi seperti sindrom Down. Lalu kita lanjut ke pemeriksaan bagian mata. Yang perlu diperiksa bagian mata itu dia kesimetrisan mata, apakah letak matanya sama atau tidak, atau periksa juga dia ada katarak pada bayi atau tidak. Lalu kita lanjut ke pemeriksaan hidung. Yang harus diperhatikan dari hidung itu kita lihat dia ada gak dia perjalanan napasnya seimbang gak. Terus perhatikan juga ada gak sekret di bagian hidung. Lalu kita lanjut ke pemeriksaan bagian telinga. Ini mana pemeriksaan bagian telinganya yang kita periksa itu pastikan dia jumlah atau bentuk dan posisinya itu sama. Lalu kita lanjut ke pemeriksaan mulut. Yang harus kita periksa dalam bagian mulut itu kita perhatikan itu mulut bayi, bibir bayinya, dan bentuknya simetris atau tidak. Lalu kita masuk ke pemeriksaan ekstremitas atas atau lengan bayi. Ini mana yang kita periksa itu lengan bayinya itu panjangnya sama atau tidak, atau kedua tangan bisa bergerak sama atau tidak.
Lalu kita periksa juga bagian dada bayi. Dia itu pergerakan dada napas bayi itu normal atau tidak. Lalu pernapasan bayi itu normalnya itu 4-60 kali per menit. Lalu kita lanjut ke pemeriksaan bagian abdomen bayi, ini mana yang kita perhatikan itu bagian abdomennya itu tampak bulat atau tidak. Lalu kita periksa juga dia pergerakan secara bersamaan dada dan saat bernapas. Lalu kita lanjut ke pemeriksaan genitalia atau jenis kelamin pada bayi. Ini mana yang kita periksa itu pada laki-laki, ukuran ranjang penisnya itu sekitar 3-4 cm dan lebarnya itu 1 sampai 1,3 cm. Kalau pada perempuan dia itu pemeriksaannya itu kita lihat labia mayora dan labia minora itu sudah menutup atau belum. Lalu kita lanjut ke pemeriksaan ekstremitas bawah. Yang perlu diperhatikan itu sama panjang pada bagian kakinya. Lalu periksa juga dia kedua kaki bisa bergerak bebas atau tidak. Lalu kita lanjut ke pemeriksaan bagian anus. Yang perlu diperhatikan itu atau anus atau rektum, yang perlu diperhatikan itu kelainan pada antresia ani. Baiklah Ibu, di sini saya telah selesai melakukan pemeriksaan fisik pada bayi Ibu. Jika ada yang ditanyakan atau jika ada yang Ibu perlukan, bisa memanggil saya di ruang discussion atau menekan tombol yang ada di samping tempat tidur Ibu. Permisi Ibu, selamat sore.